Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar daring dengan bidang studi sejarah Indonesia. Dan topik yang kita pelajari untuk pertama kali ini adalah topik tentang konsep cara berpikir sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon atau keturunan. Sejarah dalam bahasa lain yaitu bahasa Inggris yaitu history, artinya adalah masa lampau bagi umat manusia. Bahasa Yunani historia atau belajar. Bahasa Jerman Geschichte, artinya sesuatu yang telah terjadi. Itu beberapa definisi dari istilah sejarah. Pengertian sejarah secara umum yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi hal-hal peristiwa-peristiwa masa lampau yang dianggap penting itu masuk dalam kategori sejarah. Sumber sejarah ini ada tiga maksudnya: sumber lesan, sumber tertulis, sumber benda atau artefak. Sumber lesan adalah sumber dari ucapan pelaku sejarah yang mengalami peristiwa tersebut. Sumber tertulis adalah sumber yang ditulis di atas kertas, di atas logam, di atas batu, di atas kulit, di atas batang dan sebagainya. Sumber benda yaitu sumber yang berupa benda-benda atau artefak hasil budaya manusia pada masa lampau seperti kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong, gerabah, candi dan sebagainya. Sumber lisan ini antara lain yaitu sumber lisan dapat diperoleh dari pelaku sejarah yaitu sesuatu orang yang mengalami peristiwa tersebut, seperti orang tersebut ada pada peristiwa, misalkan peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato atau peristiwa G13 PKI. Jadi pelakunya ada dalam peristiwa tersebut. Saksi sejarah yaitu orang yang melihat kejadian tersebut. Orang yang melihat kejadian tersebut lalu menceritakan tentang peristiwa tersebut. Nah, kita lihat gambar ini adalah peristiwa tahun 98. Ini peristiwa Romusha. Sumber tulisan di sini yaitu sesuatu yang disampaikan secara tertulis, bisa di atas batu, di atas kertas, di atas logam atau batu, bisa di atas kulit, di atas kayu. Nah, itu namanya sumber tertulis. Contoh sumber tertulis di atas batu seperti Prasasti Yupa, Prasasti Jaruton, Prasasti Tuku dan sebagainya. Contoh sumber tertulis yang di atas kertas seperti penulisan naskah teks proklamasi oleh Bung Karno di atas kertas. Nah, seperti ini. Ini beberapa contoh sumber-sumber tertulis. Sumber benda atau artefak yaitu hasil budaya manusia pada masa lampau ini ada contoh gambarnya yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi Pajang Rakut dan sebagainya. Juga benda-benda dari logam ini contohnya adalah benda nekara yang dibuat pada masa praaksara, pada masa zaman logam perunggu. Juga mata panah
mata tombak, kapak genggam yang dibuat pada masa praksara ini juga hasil budaya masa lampau. Juga kapak lonjong yang ada tangkainya, ya, ini juga dibuat pada masa lampau. Ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah ini ada sejarah sebagai peristiwa, ada sejarah sebagai kisah, ada sejarah sebagai ilmu, ada sejarah sebagai seni. Sekarang kita bahas sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa ini ada 3 macam, yaitu unik, penting, abadi. Unik itu apa? Yaitu peristiwa, ya, peristiwa yang tidak sama dengan peristiwa yang lain, atau peristiwa tersebut hanya satu kali terjadi. Contoh peristiwa proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Di sini ada tokohnya, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan sebagainya. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kejadiannya tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, di sini nggak mungkin, ya, peristiwa ini terulang kembali pada masa yang akan datang, karena tokohnya sudah beda, tempatnya sudah beda, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian sejarah sebagai peristiwa yang kedua yaitu penting. Maksudnya bahwa peristiwa tersebut sangat penting dan berpengaruh bagi banyak orang. Contoh, peristiwa proklamasi itu sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Peristiwa perang 10 November sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, khususnya orang Surabaya. Peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki itu sangat berpengaruh pada Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga itu abadi. Abadi maksudnya adalah tidak berubah, ya, tetap dikenang sepanjang masa, terus dikenang oleh pendukung manusianya, ya, dan nggak mungkin hilang. Itu abadi. Ini, ya, sejarah sebagai peristiwa. Nah, sekarang sejarah sebagai kisah maksudnya adalah bahwa kisah-kisah tersebut dikisahkan oleh seseorang, lalu dibuatkan bukunya, dibuatkan majalahnya, lalu ditulis di surat kabar, ya. Nah, lalu juga ceramah-ceramah dari tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nanti dia mengisahkan, berceramah di hadapan banyak orang. Kemudian sejarah sebagai ilmu maksudnya adalah di sini bahwa ilmu sejarah juga masuk kategori ilmu. Karena apa? Karena sejarah itu mengandung 4 macam, yaitu empiris, objektif, teoristis, dan metode. Empiris itu berarti pengalaman hidup, ya, sesuatu yang dialami itu bisa, ya, dibuat suatu cerita sejarah. Objeknya sejarah ini banyak sekali objeknya, sesuatu, ya, yang mengandung suatu peristiwa itu sebagai objek sejarah. Bisa manusianya, bisa tempatnya, bisa benda-bendanya. Nah, teori. Nah, dalam ilmu sejarah banyak sekali teori. Contoh misalkan teorinya Toynbee, ya, yaitu dengan judul, ya, challenge and response itu. Kemudian metode. Nah, di sini metode sejarah ini ada beberapa bagian. Ada metode heuristik, yaitu pengumpulan data, metode verifikasi, kritik, metode interpretasi, penafsiran, metode historiografi, cerita sejarah. Jadi kalau kita membuat suatu buku ilmiah sejarah harus memuat 4 macam metode ini. Heuristik yaitu pengumpulan data, jadi data-data yang ada di masyarakat dikumpulkan semua, baik itu data lesan, data tulis, data benda, dan sebagainya. Lalu kemudian diuji, ya, diuji itu diverifikasi mana data yang berhubungan dengan penelitian kita dan mana yang tidak. Kalau nggak berhubungan dibuang, kalau berhubungan kita pakai. Kemudian metode interpretasi, penafsiran, maksudnya metode yang kita pakai tadi yang sudah diverifikasi, kita hubung-hubungkan antara satu data dengan data lain, dihubung-hubungkan,
ya, sehingga membentuk suatu cerita sejarah. Nah, seperti ini historiografi. Misalkan membuat suatu penulisan tentang peristiwa uh, perang 10 November di Surabaya. Nah, kita kumpulkan data-datanya, lalu kita verifikasi, lalu data tadi kita hubung-hubungkan, lalu dibuatlah cerita peristiwa perang 10 November. Sekarang sejarah sebagai seni, maksudnya bahwa dalam penulisan sejarah itu mengandung intuisi, mengandung imajinasi, mengandung gaya bahasa, mengandung emosi dalam penulisan sejarah. Di sini sifatnya subjektif dari si penulis sejarah. Ada tulisan yang sangat mendayu-dayu, ada tulisan yang tegas, ringkas, dan sebagainya. Itu adalah sejarah sebagai suatu seni. Kita lihat hakikat sejarah, kita lihat sejarah sebagai peristiwa. Ini peristiwanya peristiwa tahun 98, yaitu peristiwa penurunan Presiden Republik Indonesia Soeharto oleh para mahasiswa tahun 98 yang dikenal dengan awal munculnya peristiwa reformasi. Nah, ini ternyata reformasi ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat, sehingga bangsa Indonesia akhirnya nanti memasuki abad baru, ya, zaman baru, namanya zaman reformasi. Nah, sejarah sebagai kisah ini contohnya, sejarah sebagai kisah, ada seseorang yang berceramah di hadapan mahasiswa atau pelajar. Nah, ini ya. Oke. Sekarang kita bahas konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep berpikir kronologis, yaitu kata kronologis berasal dari kronos yang berarti waktu dan logos berarti ilmu. Sehingga kronologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu, maksudnya urutan waktunya. Kronologi dalam sejarah merupakan peristiwa sejarah yang terjadi dan peristiwa yang telah diklasifikasikan disusun secara runut atau urut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Jadi urut dari mulai awal, tengah, sampai akhir selesai. Jadi nggak boleh meloncat-loncat. Itu konsep berpikir kronologis. Oke, sekarang kita lihat sini konsep berpikir kronologis. Lihat bagian di sini ya, bagian konsep ini. Kita lihat awalnya pembentukan BPUPKI. Nantinya ya, habis dibentuknya BPUPKI ya, lalu tokoh-tokohnya diundang ke Dalat Vietnam, Bung Karno, Bung Hatta, untuk membicarakan nasib bangsa Indonesia oleh Terauchi itu. Ya, diundang untuk membahas nasib bangsa Indonesia ke depan, ya, kemerdekaan Indonesia ke depan. Nah, habis dari Dalat Vietnam, ternyata ya Jepang kalah karena kedua kotanya dibom atom, sehingga kemudian para pemuda mendesak Bung Karno, Bung Hatta untuk segera memproklamasikan, sehingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dan ternyata peristiwa Rengas Dengklok ini mempercepat Indonesia merdeka. Ya. Jadi konsepnya itu urut saja sampai terakhir. Sekarang kita membahas tentang konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Ya. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang.
Jadi waktunya tidak dibatasi. Kita meneliti mulai dari masa praksara boleh, masa praksara berlanjut ke masa Hindu Buddha, berlanjut terus ke masa Islam, berlanjut terus ke masa penjajahan, berlanjut terus masa proklamasi, berlanjut sampai dengan sekarang. Ya, jadi waktunya nggak dibatasi. Tapi wilayahnya atau ruangnya dibatasi. Nah, ini ya. Jadi terbatas dalam ruang. Misalkan kita ingin meneliti tentang sejarah kota Surabaya. Nah, di sini ruangnya atau wilayahnya kita batasi wilayah kota Surabaya saja. Tapi waktunya tidak terbatas. Mulai dari masa praksara sampai dengan zaman sekarang kita teliti tentang sejarah kota Surabaya itu diperbolehkan kalau kita berpikir diakronis. Ya, itu tentang diakronis. Kebanyakan ilmu sejarah memakai berpikir diakronis. Kebanyakan penelitiannya, ya. Nah, kita lihat contoh konsep berpikir kronologis dan diakronis. Nah, ini contohnya tadi sudah saya berikan contoh. Nih, Mas, ini contoh saja masa suatu peristiwa kerajaan Tarumanegara, lalu berlanjut terus ke masa kerajaan Sriwijaya, ke masa Mojopahit, ke masa Kertajasa, ke masa Aceh, ya, ke masa zaman penjajahan atau company VOC, ke masa Dendles, ya, ke masa kemerdekaan. Nah, ini sampai dengan sekarang. Jadi urut saja. Ini jadi waktunya nggak dibatasi, tapi wilayah penelitiannya atau ruang penelitiannya dibatasi. Nih contoh konsep berpikir kronologis dan diakronis peristiwa 17 Agustus yang tadi sudah saya jelaskan di sini, ya, bahwa dalam peristiwa tersebut ketika Jepang sudah menyerah, lalu para pemuda, ya, mendesak golongan tua untuk merdeka, lalu terjadi penculikan. Akibat dari peristiwa Rengas Dengklok nanti mempercepat proklamasi. Nah, sekarang kita membahas tentang konsep berpikir sinkronik. Ya, konsep berpikir sinkronik itu yaitu kebanyakan konsep sinkronik ini banyak dipakai dalam ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, dan sebagainya, ya. Dan sejarah sedikit sekali memakai konsep sinkronik ini. Cara berpikir sinkronik yaitu melebar dalam ruang, ya, melebar dalam ruang serta mementingkan struktur suatu peristiwa, ya. Jadi wilayahnya tidak dibatasi, tapi waktunya dibatasi. Jadi wilayahnya, daerahnya yang diteliti itu tidak dibatasi, tapi waktunya dibatasi. Misalkan kita meneliti tentang keadaan ekonomi Indonesia tahun 2020, ya, keadaan ekonomi Indonesia atau keadaan ekonomi dunia pada tahun 2020. Nah, ruangnya nggak dibatasi seluruh dunia, tapi waktunya dibatasi hanya sampai dengan tahun 2020. Ya, jelas ya bedanya ya. Jadi sinkronik itu melebar dalam ruang, tapi dibatasi waktunya. Jadi terbalik dengan diakronik. Jadi sinkronik ini banyak dipakai dalam ilmu-ilmu ekonomi, geografi, ilmu sosiologi, ya, dan sedikit sekali yang sejarah. Oke. Contohnya nih sini ya. Contoh G13 DKI pada tanggal 1 Oktober dan kemudian 7 Jenderal di sini ya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan Soekarno. Nah,
Sini. Jadi di sini waktunya tanggal 7 Agustus waktunya tanggal 1 Oktober waktunya. Ya. Jadi waktunya itu dibatasi hanya pada tanggal 1 Oktober. Nah, pada tanggal 1 Oktober itu peristiwa apa saja? Di sini banyak sekali peristiwanya. Yaitu peristiwa pengundian 7 jenderal. Peristiwa ketika Soeharto diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Ya. Lalu peristiwa Soekarno menuju istana presiden di Bogor. Lalu pada tanggal itu juga Soeharto bersama pasukannya mengambil alih kontrol semua fasilitas yang direbut oleh PKI. Nah, itu. Jadi waktunya dibatasi. Sekarang kita membahas konsep ruang di sini. Ya. Konsep ruang adalah konsep lingkungan atau daerah, lokasi, tempat, peristiwa sejarah. Ya. Di sini dalam konsep ruang ini dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi yang lain. Konsep ruang dalam waktu dalam sejarah di sini ya. Di sini bisa konsep ruangnya bisa karena tempatnya, karena tempat suatu peristiwa itu terjadi. Lalu cakupan pembahasannya di sini kita lihat sini. Berdasarkan konsep ruang sini ada sejarah kota, ada sejarah pedesaan, juga ada sejarah lokal. Sejarah lokal itu sejarah daerah-daerah tertentu saja. Misalkan sejarah lokal Surabaya, contohnya cerita tentang Saung Galing. Nah, itu ya, itu kan sejarah lokal. Sekarang kita bahas konsep waktu. Nah, konsep waktu ini sangat diperlukan dalam pembabakan atau periodisasi suatu peristiwa sejarah. Ya, atau pembabakan atau periodisasi itu apa? Yaitu urutan terjadinya peristiwa sejarah. Nah, ya, di sini. Konsep waktu dalam sejarah di sini dapat menjadi menandai sebagai peristiwa yang bersifat unik. Ya, jadi unik itu apa? Unik itu adalah peristiwa yang hanya sekali terjadi. Ya, lalu juga menerangkan kapan terjadinya suatu peristiwa, ya, terjadinya sebuah peristiwa, lalu menjadi pembeda antara sejarah dengan mitos. Mitos itu cerita rakyat atau legenda. Lalu menandai kondisi suatu zaman. Ya, jadi periodisasi sejarah di Indonesia, ya, kita mulai dari zaman praksara. Mulai dari zaman praksara di Indonesia, mulai zaman Hindu-Buddha di Indonesia, mulai zaman Islam di Indonesia, mulai zaman penjajahan di Indonesia sampai dengan sekarang. Itu adalah periodisasi dalam waktu. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kita lihat contoh di samping ini merupakan foto pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Ternyata pertama adalah unsur manusianya adalah Soekarno, Hatta, dan orang-orang yang hadir dalam peristiwa tersebut. Lalu kedua adalah unsur tempatnya, yaitu di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Terus unsur waktunya yaitu tanggal 17 Agustus 45. Ya. Baik, itu aja tugas pembahasan materi. Ya, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Nah, ini tentang tugas sejarah. Ini kamu kerjakan di buku tulis, lalu kemudian kamu kumpulkan melalui Google Form, nanti saya berikan linknya. Ya,
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.